A. Jangan berani-berani ke atas puncak gunung. Meninggal 3 orang yang mau berangkat ke lokasi itu. Kalau bisa pulang lagi lah katanya. Gitu bilang gitu. Paling galak untuk merah. Itu anak merah sahabat huru hara. Halo sahabat huru hara, saya Fandi Christian. Ketemu lagi di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada huru hara. Nah, narasumber kita kali ini akan menceritakan kisah huru haranya selama napak tilas di wilayah Jawa Barat. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Ki Patih. Waalaikumsalam. Aduh, atur nuhun nih, tos tiasa bade nyarita ya di Huru Hara Horor. Sebelumnya terima kasih banyak udah mau cerita di Huru Hara Horor. Dan sahabat huru hara, ini ada Ki Patih. Ki Patih ini sehari-harinya profesinya ngapain? Serabutan aja. Serabutan, kerja serabutan Iya, nih. kerja serabutan. Oke. Dan untuk malam ini Ki Patih itu akan menceritakan perjalanannya selama napak tilas di Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Nah, sahabat huru hara, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saya akan menceritakan cerita waktu napak tilas di daerah Jawa Barat, terutama daerah Kabupaten Subang. Pada waktu malam Jumat, saya itu bermimpi harus mendatangi sebuah karomah, kalau orang Sunda bilangnya karomah. Ya, karomah yang terletaknya di daerah Kabupaten Subang. Saya itu terbangun dari tidur, ada bisikan seperti bisikan kayak aneh, tapi mimpi. Bunga tidur kan, mimpi itu. Kenapa kok mimpi itu seperti nyata gitu? Ada bisikan suruh berangkat di nanti pagi harinya. Gitu. Bangun pagi ternyata ada teman saya yang datang ke sini. Katanya, "Ki lagi ngapain?" "Lagi ngopi aja." Saya, "Main yuk ke rumah daerah Subang." Tapi aneh kok kayak nyambung gitu. Dari mimpi semalam itu ada kayak nyambung, ngajak saya ke tempat karomah tersebut gitu. Walaupun saya belum tahu persis daerah Subangnya mana gitu. Merasa aneh tapi nyata gitu kan. Kata saya, "Kok kamu datang ke sini? Apa sengaja? Apa gimana?" Kata saya kan. Gitu. "Enggak, saya sengaja sama Aki mau ngajak jalan-jalan. Tapi kayaknya pengen sama Aki gitu kan ceritanya." Saya rada termenung gitu kan. Iya. Kayak ada yang mengundang gitu. Kayak yang mengundang saya gitu. Kata saya, "Duh, saya nggak punya uang." "Gampang," kata teman saya itu, "motor ada, uang ada." Oh gitu. Tapi kalau kayaknya, kata saya, kayak ada yang memasuki badan saya, harus beli kayak sajen gitu kan, seperti itulah. "Ya udah gampang, di jalan aja beli." Gitu kan. Singkat cerita, saya naik motor. Saya nggak punya apa-apa, intinya maksud saya nggak punya uang lah. Ya yang jamin kayaknya gitu. Terus saya berhenti dulu. Di mana? Di tukang dewegan kan, orang Sunda dewegan. Kelapa sahabat huru hara. Kelapa, Tukang kelapa. dewegan, kelapa muda. Beli. Terus dia, "Beli apa lagi Ki?" "Tukang sate." Kan identiknya saya sama sate gitu kan. Nggak tahu sih saya guys. "Beli sate mentahnya," gitu. Beli. Terus beli
apalagi ya Nio kayak gitu. Dia yang jamin lah intinya gitu. Iya, kan. iya, iya. Dia yang jamin. Di perjalanan saya di daerah mungkin saya privasi itu di perjalanan itu ada yang berhentiin. Padahal saya nggak kenal. Itu nggak kenal siapa, entah siapa. Berhenti. Kemana? Saya mau nggak tahu, kurang tahu persis saya mau kemana, cuman mau jalan-jalan lah gitu. Saya berhenti, udah gitu. Turun dulu. Ngapain ini? Turun dulu. Padahal saya nggak kenal orang itu kan. Kalau kita secara lahir ya, kita dilihatnya itu orangnya seperti cara kasat mata itu seperti orang Sunda mah gagah gitulah. Oke. Dia. Bahkan dia ajak jabat tangan saya. Turun dulu Ki, jabat tangan, sentangan saya kepesin aja gitu. Yeah. Emang seharusnya saya sama situ. Ya, dia bilang gitu. Langsung dia geleng-geleng kepala. Saya nggak nyangka ketemu pengawal yang Prabu Siliwangi, langsung aja bilang gitu sama saya. Cuman saya nggak di itu gitu kan. Oh tahu, berarti ini bukan orang biasa lah gitu. Cuman secara kasat mata di awal mah seperti orang biasa gitu. Oh makasih kata saya. Udah ngajak ngobrol sama saya mau berangkat. Nanti dulu Ki, saya masih kangen gitu katanya. Saya nggak lama lah, saya pengen ke sana dulu kata saya gitu kan. Dia ngajak jabatan saya lagi, musim tangan saya lagi. Saya kepesin aja, nggak mau saya. Iya benar. Yang namanya orang baru kenal gitu kan. Ketemu juga ketemu di jalan gitu kan. Gitu. Kata teman saya itu, mau kenal nggak situ? Tahu, nggak kenal. Dia mah senyum. Pasti nyampe lah tujuan. Dia bilang itu, yang itu ngajak ngobrol itu sambil tersenyum. Cuman dia pesan sama saya itu orang itu, pesannya di alam dunia ini harus benar-benar jadi orang-orang yang baik-baik katanya. Pesan saya gitu. Nanti ke depannya ya seperti apa ya bilangnya itu dia itu. Mungkin Agi pasti banyak halangan dan rintangan perjalanan hidup gitu. Cuman gitu aja pesan. Ya udah. Ya cerita saya berangkat. Naik motor lagi gitu kan. Di tengah perjalanan bertemu lagi orang lagi. Saya merasa aneh. Diberhentiin lagi di situ. Kakek-kakek gitu. Rambutnya segini. Panjang. Berhenti dulu. Itu di tengah jalan raya, tengah jalan raya. Bikin anehnya itu sepi. Kayak aja tapi nyata itu. Jalan raya. Siang kok sepi kayak gini. Saya kayak ada yang kena operasi polisi kan. Berhenti. Itu. Jadi tahu-tahu. Itu. Pinggir dulu. Kata teman saya, sama Aki kok aneh-aneh. Sambil saya masih duduk di motor. Aneh kenapa? Kata saya sama teman saya itu. Aneh. Itu kan jalan raya. Kok sepi? Sekarang kan banyak lagi mobil, motor gitu kan. Sampai rapat-rapat gini. Cuma saya tersenyum aja lah. Percuma ngomong panjang lebar juga sama teman saya itu. Mungkin dia tak ngerti lah. Bener-bener Ki. Sini dulu Ki, duduk dulu Ki. Di pinggir jalan. Ya udah saya turun. Dia ngajak jabat tangan saya lagi. Malah dia seperti kayak yang udah itu. Oh yang pertama tadi. Iya motion tangan. Ngapain kata saya kakek. Nggak boleh, itu saya yang seharusnya sama kakek cium tangan gitu kan. Dia cuma tersenyum. Itu malah merangkul saya. Ya nggak apa-apa lah kalau merangkul. Kayak
gimana ya, sama cewek emang kayak gitu, kayak merasa kayak keluarga gitu, baru ketemu dia. Bahkan dia menangis, dia kakek itu. Selama ini saya cari-cari keturunan Siliwangi, baru ketemu. Iya, dia bilangnya seperti itu. Dia nangis. Kapan hijrah ke sana? Udah saya tunggu-tunggu udah lama, dia bilang gitu. Teman saya malah bengong dia. Sini Ki, kenapa? Kenal enggak? Enggak kenal, kata saya. Tanya aja sama orangnya ini, apa kenal apa enggak sama saya? Cuma dia tersenyum aja sih kakek itu. Ya, jadi tersenyum seolah-olah memberikan apa namanya sama saya itu seperti kode gitu kan, karena beliau orang awam gitu. Iya. Kopi dulu ah. Ya bener Ki, sambil ngopi santai. Sobat Huru-Hara ngopi dulu biar tidak terlalu tegang. Lanjut cerita, si kakek bilang, kapan mau hijrah ke tanah Pajajaran? Cuman saya nggak usah, kan ada orang lain. Saya bisikin sama si kakek gitu, pakai kode kan, intinya supaya, karena teman saya gitu orang awam gitu, seperti itu. Lama kelamaan kayak bukannya saya nggak ini ya, kapan-kapan kata saya sama si kakek itu kita akan bertemu lagi, walaupun apa dunianya ke apa lewat jalur impian gitu. Dia mengerti. Oh iya, selamat jalan Ki Pati, pasti nyampe kemana-mana pun juga Aki pasti nyampe, sama si kakek bilang itu sama saya. Sing cerita saya berangkat lagi ke motor. Sekitar 1 jam di perjalanan saya mampir di warung gitu. Ngopi dulu Ki katanya, kata teman saya, yang ngopi lah. Ngopi ke warung gitu. Datang ke warung, anehnya itu tukang warung itu tempatnya sepi kan. Iya. Terpencil gitu kan. Ki, kopi hitam ya? Kok tahu nih orang gitu kan? Iya Bu, kopi hitam. Oh, kopi apa? Gitu kan. Nanya sama teman saya, sama budaya aja lah. Kasih kopi hitam gitu kan. Terus sama rokoknya. Aneh. Masih rokok garam merah, dia tahu gitu. Gitu orangnya. Cuman dia tersenyum. Iya. Ngopi dulu lah sebelum nyampe ke tempat karomah katanya gitu kan, kata si ibu. Oh ya udah, makasih Bu, kata saya. Teman saya ngomong di waktu ngopi di warung itu, ngobrol gitu. Saya merasa aneh sama Ki Maung katanya. Banyak keanehan gitu kan. Udah 2 kali seperti itu. Ya udah jangan inilah, nanti ngobrolnya kata saya. Gitu kan. Gitu. Ngopi. Dia nanya, kita mau kemana? Lah, kamu yang ngajak, kata saya. Tapi udah tahu saya. Kalau dikatakan bahasa apa namanya, isyarat badan udah kayak ampere itu udah nyampe, udah di atas, udah. Oh, sama badan itu, badan saya itu saya suruh ke karomah itu kan. Cuman saya pembawaannya tenang gitu kan. Tenang. Ketahu kata saya pura-pura gitu kan, kebanyakannya nggak tahu. Terus ini sesajen sama dewegan apa ini semuanya, sama daging mentah mau gimana? Ya udah mau dimakan sama saya, kata saya bercanda. Oh iya, mau matanya gitu kan. Kata saya seperti itu. Ngopi. Pas pergi kata saya, kata teman saya itu, bayar berapa ini? Bu, saya mau berangkat. Oh iya Ki, berapa? Udah gratis aja sama Ki mah. Itu bilangnya. Lah Bu, saya kan ini mau bayar. Gak apa-apa.
silahkan. Itu saya gratis itu, kopi, rokok sama teman, bikin kikuk itu teman saya itu bengong dia. Astagfirullahaladzim, ini apa sih katanya, kata teman saya. Bu benar, saya tanya nyampe 3 kali. Ini berapa semuanya? Enggak. Udah Ki, silahkan berangkat karena udah ada yang nunggu. Bikin teman saya nambah bingung, siapa yang nunggunya gitu kan, gitu. Ya udahlah, makasih ya Bu ya. Ya tersenyum, ya. Udah, tinggal naik aja katanya sambil tersenyum. Saya pegang teman saya gitu. Kalau pengen jalan sama saya jangan banyak bengong kata saya. Pasti banyak keanehan. Kamu yang ngajak kata saya. Mungkin ya. Iya. Mungkin katanya Akim mah mau ke hutan ya. Ya cuman saya ngomong kan sambil bercanda. Yang namanya mau nggak mungkin ke kota lah kata saya. Iya benar juga ya Ki ya. Yang namanya mau mana ada yang ke kota, bener juga sahabat Huru Hara, dan pasti ke hutan. Kalau kata bilang yang kata anak-anak sekarang tuh mau ikut ngabolang sama saya, kalau mundur kata saya. Ya bilang, wih, pakai mau bercanda sambil jalan ya, pakai motor. Nanti ada mau nggak Ki? Bawel kamu mah kata saya. Banyak nanya ya Ki ya. Padahal tinggal ikut aja gitu. Rasa takut, penasaran, pengen tahu itu bergejolak kayaknya di teman saya itu. Bercampur, bercampur gitu. Jadi satu sahabat Huru Hara. Saya ayo sok jalan. Kata saya. Bingung sama saya, terus ngomong terus. Lo banyak ngomong loh kata saya teh. Kalau sama saya kan suka bercanda gitu orangnya itu. Kalau jadi penakut nggak usah ikut sama saya, mendingan di rumah aja gitu kata saya. Ya Kimo gitu terus katanya. Ya iyalah gitu. Jika cerita saya pas di apa namanya kayak jalan buntu kayak jalan buntu seperti itu. Tapi tetap menurut kata petunjuk arah mah gitu kan, saya harus naik ke atas. Ki, kemana kita? Cuma saya orangnya suka bercanda. Tahu, tinggal nyemplung aja ke jurang kata saya. Bahaya, sahabat Huru Hara kalau ikut sama Ki Patin. Ya, Ki mau bercanda terus. Ya iyalah, itu kan jurang di depan. Ya udah ke jurang kata saya. Ya, udah gitu. Motor simpen di mana? Apa kita mau kemana ini? Ini yang kita bawa itu. Ya udah simpen sini. Kira-kira nggak ada yang nyuri? Insya Allah nggak bakalan ada, kata saya. Mau ikut sama saya? Apa nunggu di sini? Kamu yang ngajak, kamu kayak gimana ya? Ragu. Kata saya. Ragu gitu. Ragu, aneh-aneh seperti itu yang udah diceritain. Gitu kan. Ya udah kita naik puncak aja kata saya. Ke atas. Kunci setang katanya. Ya silahkan, motor-motor kamu. Saya emang gak punya motor kata saya. Kamu yang ngajak, saya cuma nenteng aja di belakang kata saya. Naik ke atas. Ya sekitar setengah jam. Ada rumah di situ. Ya mungkin privasi itu kan lokasinya gitu kan. Ada penunggunya, ibu-ibu sama si bapak ya udah tua. Saya uluk salam di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluarlah si ibu. Oh ada tamu ya pengen duduk aja Bu, boleh kan? Oh boleh nggak apa-apa. Dalam kemudian si bapak datang. Oh ada tamu ya? Iya Bu. Pak kata saya. Boleh duduk Pak? Oh silakan silakan. Duduk teman saya. Cuman namanya teman saya itu kayaknya orang kayak rada penakut gitu, pelangang, pelongok gitu lihat. Bingung mungkin. Bingung lah yang namanya di hutan gitu kan. Iya. Saya tegur, kamu kenapa? Takut kan kata saya. Takut kenapa?
kayak gini, tempatnya kayak gini, kayaknya serem. Udah diam aja. Ibunya masuk ke dalam. Itu nggak lama kemudian bawa air keluar. Minum katanya gitu kan. Ya makasih Bu. Si bapak nggak lama kemudian nanya, dari mana? Ya saya dari daerah Subang. Iya. Rencananya mau kemana? Saya mah jujur aja Pak, pengen silaturahmi gitu kan. Gitu. Oh iya ya. Rencananya mau ke Karomah gimana? Kurang tahu Pak, kata saya kan. Saya bingung cina. Yang dengar. Oh. Suara burung gagak, sahabat huru-hara. Pasti dia dengerin kita. Ya nggak apa-apa lah, udah biasa di sini mah gitu. Jangan aneh kalau ada goib-goib, jangan aneh di sini mah. Udah biasa. Udah biasa di sini. Cepat cerita itu. Jangan berani-berani ke atas puncak gunung. Gitu kan? Kata si bapak itu. Iya. Kenapa Pak? Kata saya. Kebanyakan di sini makhluk-makhluk gaib. Pernah kejadian, mungkin saya privasi daerahnya, meninggal 3 orang yang mau berangkat ke lokasi itu. Teman saya langsung kaget, katanya, gimana ini? Langsung down mungkin ya. Ya, langsung gitu aja teman saya gitu. Ada korban. Ya, korban 3. Ya, cerita. Gak usah lah, mending kembali lagi, pulang lagi. Bukan saya nggak boleh aja silakan, cuman tanggung kalau ada apa-apa, risikonya tanggung sendiri, seperti itu dia bilang. Oh gitu. Saya, Pak, saya mah kayaknya pengen ke sana. Jangan, pulang aja. Ngapain ke sana? Mau ini orang Sunda mah bikin nyawa gitu kan. Gitu. Kayak yang udah-udah ya, ngasih nyawa gitu kan, kayak udah-udah gitu kan. Enggak, saya bukan ria, cuman saya pengen silaturahmi aja, kata saya gitu. Teman saya pegang baju saya, Ki, mending kita balik aja lah. Ngapain? Pada kita mati di sini, katanya. Saya nanya lagi, kamu yang ngajak, kamu yang ngajak pulang lagi, malah ngajak pulang lagi gitu kan, aneh, kata saya. Jujur aja, di sini ada harimau. Kalau orang Sunda mah ada maung hirup, itu yang namanya di leuweung lah. Iya, benar-benar. Teman saya tambah shock lagi. Aduh, nggak, saya mau pulangnya silahkan, mau pulang mah, kan saya. Nggak apa-apa, saya pulang jalan kaki, nggak apa-apa. Kamu mau pulang nggak apa-apa, kata saya. Gimana Aki mah, katanya gitu kan sama saya. Ayo pulang. Enggak, saya mau ke atas. Kalau mau pulang ya silakan. Kamu mau pulang, saya cuma sendirian, nggak apa-apa, ke atas. Dia bingung kan teman saya itu. Ada mau pulang, ada pengen ikut. Jadi gimana ya? Balance lah gitu ya. Ya gitu, imbang lah gitu kan. Ya itu. Udah gitu kata si bapak bilang, tetap mau ke atas. Cuman kalau ada apa-apa, saya bilangin beberapa kali sama, kalau bisa pulang lagi lah, katanya. Gitu, bilang gitu. Iya, saya pengen ke atas kayaknya, kata saya gitu. Ya udah, mau berangkat. Tapi kalau ada kejadian apa-apa, tanggung sendiri, katanya. Gitu kan, kata si bapak itu. Ya Pak, saya tanggung risikonya. Teman saya gini, Aki benar mau ke atas? Nanya lagi dia. Benar? Atau gini aja lah, saya bingung sama kamu. Kamu kok yang ngajak, kata saya. Cuman saya, batin saya tersenyum gitu kan, udah tahu gitu kan. Kamu yang ngajak, kamu yang takut, udah tunggu di sini aja lah sama si bapak ini, kata saya. Ikut katanya. Benar. Saya nanya sama teman saya. Dia
agak melamun nih gitu Iya, kan. ragu. Ragu gitu kan. Ayo ikut katanya. Tanya saya 3 kali teman saya. Baru 1 kali saya tanya sama kamu. Benar mau ikut? Kalau ikut, gimana nanti ke depannya di ini kan bukan di kota katanya, menuju ke arah tempat apa? Dia bengong lagi. Mana ya? Pelongo gitu kan. Saya lagi sama, gimana? Ini mau sore, ini mau gelap, ini mau jam 4 kata saya. Yang namanya di gitu. Iya, apalagi di hutan kan Ki ya. Apa namanya? Udah kabut mau udah mulai. Kan yang mau di hutan sih, gitu kan. Udah ikut katanya. Saya tanya 1 kali lagi kata saya, ikut enggak? Terakhir kan. Ya udah ikut katanya. Ya udah, saya pamit sama si bapak. Pak, Bu, saya maaf, bukan saya sombong, bukan apa-apa, saya mau ke atas. Ya udah, kayak bingung gitu si bapak sama si ibunya gitu kan. Ini beneran apa sungguhan apa gimana? Kayaknya di pemikiran dia itu berdua itu kelihatannya gitu kan, pelahap-pelok gitu saling menatap sebentar si ibu sama si bapak. Apa nyata ini orang sedang waktu ini udah mau maghrib gitu kan. Yang namanya di hutan gitu. Ya udah berangkat ya kata saya, pamit saya. Ya berangkat. Teman saya di belakang, kamu mau di depan apa mau di belakang? Saya nanya sama teman. Di depan lah katanya. Sebenarnya nggak ada jalan setapak namanya rimbun gitu ya Pak ya. Ki. Iya. Jadi kita bikin jalur sendiri mungkin itu ya Ki. Iya, dengan tangan kosong cuman bawa itu. Ini gimana bawa? Ya udah sama saya bawa peralatan. Berangkat jalan. Di jalan itu kan yang namanya burung, yang namanya hutan, suara-suara itu gitu kan. Banyak. Iya, pasti. Ayo maju katanya. Kalem ya Ki, nyantai jalannya katanya. Ya sok. Saya tuh di depan tuh, kamu nggak tahu lokasinya kata saya bilang gitu. Ya udah Ki di depan katanya gitu kan. Ya udah gitu saya berangkat jalan. Di tengah jalan itu sekitar ada setengah jam ada sesosok makhluk gaib. Itu kasat nyata kelihatan. Cuman di pinggir gitu kan. Ki, itu apa katanya teman saya, beri pegang baju. Iya. Pegang baju. Mana? Itu tuh yang hitam-hitam itu, yang rambutnya panjang, yang ada siungnya itu, matanya merah. Mana? Saya lihat. Oh iya. Terus, Ki gimana kita pulang yuk kata teman saya itu. Diam kamu kata saya gitu kan. Emang kenapa? Itu kata yang dia. Gak apa-apa kata saya, gak bakalan apa-apa, cuman lihat kita aja. Saya nggak mau takut dimakan katanya. Baju saya dipul-pul gitu. Aduh gimana Ki katanya gitu kan. Dia bilang gak apa-apa kata saya. Udah jalan ayo. Istilahnya di depan saya cuman di pinggir, posisi di pinggir dia gitu, di pinggir. Ada siungnya, matanya merah, ada seperti itu. Jadi sosoknya tuh bertaring, bertaring. Tinggi besar, ada tanduknya, matanya merah sahabat itu. Wajir ngeri sih. Waktu mau maghrib berdua di dalam hutan ketemu sosok seperti itu, waduh wajir. Saya nggak mau pulang katanya. Mau mundur lagi, mau turun lagi katanya gitu kan. Ya silakan mau turun kata saya. Dengerin kata saya. Dia nggak bakalan ngedeketin kita, apalagi memakan kita kata saya. Bener Ki, benar, astagfirullah. Saya jadi bingung Di situ bingung sama teman saya itu. Tapi saya yakin sih semua bakal. Ya udah jalan kata saya. Jalan sekitarnya api samping, cuman dia melotot aja. Iya. Cuma saya orang bercanda, mau makan kamu kata saya. Bercandanya Aki guys.
Baju saya lagi di pinggir saya di sini dia. Nggak mau dimakan saya. Mau makan kamu. Oh, anjir. Dia siap kata saya kan orang Sunda saya. Iya. Akan siap aing. Oh dilari dia. Ditantang sama Aki, guys. Sini kamu saya makan katanya ke makhluk itu. Ih, ngeri. Dia langsung pergi. Nggak tahu kayaknya yang namanya kayak gitulah cepet. Iya. Dia bengong teman saya. Benar jeung Aki mah. Benar percaya sama Aki mah, percaya sama Allah, percaya sama saya kata saya. Jalan lagi saya. Ayo lanjutin ini mau maghrib kata saya. Benar lagi adzan maghrib. Ini mulai gelap kan. Udah mulai gelap itu apa namanya di leuweung iya, kan. Benar gitu. Suara mah banyak. Ki. Nah apa lagi kamu? Takut ular Ki. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kubruskan ke jurang sekalian. Oke mau riwayat katanya. Humor terus katanya. Kamu katanya mau ikut, saya kan udah nanya, udah tunggu aja di si bapak tadi kata saya udah berapa 3 kali sama kamu, gak usah ikut kata saya gitu kan. Saya tanggung Gi, udah jauh kita perjalanan, ini apa mau malam gitu kan, dia bilang itu nggak bawa senter sama sekali saya. Pasti karena emang nggak ada persiapan. Cuman ada korek kayak gini mau habis korek juga. Waduh. Kalau tahu begini nggak bakalan mau lah sama Aki katanya. Akhirnya ada penyesalan ya Ki? Iya. Kamu yang aja kata saya, kamu yang takut, cepet jalan, maju lagi gitu kan. Yang namanya nggak ada jalan itu kan, yang namanya gitu. Dalam rumput-rumput segini, Ki itu apa? Kayaknya ada yang kakinya ucang angge kalau orang Sunda. Jadi ada sosok panjang. lagi. Iya. Ngeri sih guys. Matanya merah lagi itu. Pegangin rambut itu. Pegangin rambut ya gitu. Pegang rambut. Mana kata saya? Di pohon itu. Lagi duduk. Ya nggak ada apa-apa, nggak bakalan apa-apa katanya. Bukan nggak ada apa, nggak bakalan apa-apa. Takut dipegang lagi sama saya, dia teh. Jadi malah kesel lah sama saya. Iya benar Ki. Walaupun itu tahu, nggak bakalan apa-apa. Cuman malah secara manusiawi kita. Benar Ki. Kesal lama-kelamaan. Jadi gitu kan. lama-kelamaan jadi nafsu kitanya ya Ki. Kan. Ya, udah gitu. Nggak apa-apa lah. Ya itu lagi pegang, ya udah nggak apa-apa kata saya. Kayak tadi lagi kayak yang kata saya. Itu mau di depan kita, itu mau jalan kita, ya udah nggak apa-apa, ayo jalan kata saya. Ini udah malam nih kata saya, udah nggak kelihatan tuh, lihat kata saya. Jadi kamu gini katanya. Oh iya Ki, dia tetap di pinggir saya gitu kan, dan di depannya lihat ada sosok si nenek itu, gitu, lagi pegang rambut gini. Ada miskun gitu kan, seperti itu. Kata saya mau ngajak kamu jalan-jalan kata saya. Nggak apa-apa kata saya. Ayo jalan. Udah kan saya orangnya bercanda, seneng bercanda. Pas ini jalan gitu, ini si neneng di sini. Berarti nggak jauh Ki ya? Nggak jauh, dekat. Seperti kayak tadi lagi dekat gitu. Ya gitu. Neng sini, ini bogoh kan nenek kata saya. Sampai dibecandain guys. Sama Aki dibecandain ke sosok itu. Dia melotot lah. Neng sini katanya. Matanya kan merah dia. Kunti merah. Ngeri sih itu. Paling galak kunti merah itu. Paling galak kunti merah. Kuntilanak merah sahabat huru-hara. Udah gitu. Liatin gitu kan. Gitu. Lihat sama saya. Kamu marah sama saya. Saya makan loh. Gitu merunuk. Langsung terbang. Anjir. Nggak kebayang guys, ada di posisi temennya Aki itu. Ya mah udah guys, teman saya yang kasihan. Kamu kencing nggak? Kan saya bercanda. Iya. Dikit kencing kan. Ciao. Tapi kalau saya di posisi teman Aki juga bakalan sama guys kayaknya. Malahan bukan cuma kencing saya Ki, mandi kayak di situ.
Anjing dia mah saya celana kamu. Saya kan bercanda. Ya berlihat sama Aki. Anjing dikit. Ya udah jalan lagi itu sekitar setengah jaman lagi nyampe ke atas saya. Lama kelamaan kan kabut kan namanya gitu. Dan puncak gitu kan. Situ. Kalau menurut tadi arahan itu udah mulai dekat gitu. Kalau dibilang apa di HP teh GPS kan gitu. GPS mulai dekat. Jadi gitu kan. apa menurut titik GPS gitu dekat, sudah dekat gitu. Kita kemana lagi? Bentar lagi lah nyampe gitu. Udah gitu jalan lagi sama dia gitu. Ada ular enggak? Insya Allah yakin Allah tahu. Gak bakalan Allah memberikan cobaan ataupun perjalanan kalaupun niat kita baik. Iya betul. Terkecuali niat kita jelek. Yang jelek ya. iya. Kata saya sempat ngobrol sambil berdiri, istilahnya ini capek gitu kan. Kalau kamu dibuka mata batin kamu sama saya, kamu gak bakalan pergi, cuma bisa berdiri. Apakah lagi ini di Leubon? Ini banyak. Pasti ribuan itu. Ya. Alhamdulillah ada pengawal saya selalu ikut. Yang di belakang saya selalu dampingi terus ya Ki ya. Ikut terus ngeplat. Kadang teman saya di belakang, ini di pinggir saya ikut. Cuma saya tersenyum. Maju gitu. Kalau bahasa sekarang kayak gini mah. Cuma saya nengok pinggir saya, senyum aja. Jalan sekitar ada 300 meter itu langsung badan saya masuk ini. Sak. Enggak karuan jujur saya. Iya. Langsung saya ini karena di atas sudah ada karomah. Saya kulitik kayak gini lah, intinya seperti itu. Sadar saya. Di situ saya istighfar. Teman saya hampir sok lah lihat saya gitu, apalagi di leweng gitu gitu. Ya saya kayak gitu kan. Gitu kan. Udah saya bangun duduk di situ berzikir sama Allah gitu kan. Kita berzikir dulu sebentar gitu baru bangun duduk. Ngopi dulu Iya, Soki. Guys, gila nih cerita guys. Kebayang ya, sampai telunjuk aja nggak kelihatan guys dalam hutan. Wah. Ngopi dulu sahabat Huru-Hara biar tidak tegang. Ngopi ya. Udah nyampe ke atas, ternyata di situ ada karomah. Di atasnya itu bambu, cuman terpal yang sobek-sobek, terpal di atasnya gitu. Kayak gimana ya, maaf saya ceritain, maaf bentar ya. Bentar ya sahabat Huru-Hara. Udah gitu saya naik ke atas, saya di situ salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang jawab sendiri. Cuman secara lebu gitu. Jawabnya. Masuk ke dalam. Ternyata di dalam itu ada kayak bangku, apa sih bahasa Indonesia bangku, cuman gak ada kakinya. Bangku nggak ada kakinya gitu kan. Di situ ada 2 makom berpinggiran gitu kan. Ada 2 makom di situ. Saya langsung duduk. Kata saya, mana itu dawagan sama daging mentahnya? Saya sama teman saya gitu kan. Rokoknya mana? Sekalian keluarin. Udah itu baru dinyalain.
Teman saya duduk. Saya duduk di mana Ki katanya. Ya udah di situ pinggir saya kata saya. Udah gitu udah nyalain, yuk kita bertawasul kata saya. Oh iya Ki katanya. Kalau di sini nggak ada air, yang namanya di puncak hutan. Kalau ada pun ada air pasti saya berwudu dulu gitu kan. Apalagi hari udah mulai malam. Hari udah mulai malam itu kan. Nyalain tuh Nio itu, terus kopi, bawa kopi. Cuman akhirnya pakai air aqua, nggak bawa persiapan termos gitu kan. Gitu kan. Waktu kita bertawasul, teman saya kata saya jangan pikirannya tolong fokus gitu, karena kita udah nyampe titik terakhir. Kalau kasih langsung kata saya sama teman saya, fokus ya kata saya, nanti kamu kalau tidak fokus kamu bisa mati di sini. Saya langsung bilang gitu, to the point saya ngomong langsung kata saya, yuk kita bertawasul. Cerita kita bertawasul di situ. Cuman udah gitu saya itu sesosok gaib itu banyak. Anjir. Yang datang. Ya kebanyakan ini. Oke. Yang kebanyakannya. Alhamdulillah berarti kita disambut. Iya. Alhamdulillah. Gitu kan. Udah gitu teman saya, fokus, tolong fokus ya. Saya bilangin terus, kita bertawasul harus fokus. Tawasul, saya fokus, berzikir gitu kan. Sekitar 15 atau 20 menit teman saya itu kerasukan. Wajir. Gitu, kerasukan teman saya itu, nyampe dia cakap lah. Saya udah gitu, dia gagauran gitu kan, gaur keliling makom itu, keliling. Jadi diantar, cuman saya begini kan, bersila gitu kan, bahasa Sunda apa ya, bahasa Indonesia sila, saya semedi lah gitu ya, semedi gitu kan, gitu. Cuma diliatin dia sama saya gitu kan. Udah gitu beres. Saya deketin teman saya. Saya terima kasih banyak udah disambut kedatangan saya di sini. Sekian banyak. Termasuk ini yang masuk ke teman saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya udah bener-bener ribu-ribu alhamdulillah udah disambut. Tolong keluar. Kasihan. Karena teman saya ini nggak biasa, dia orang awam. Kata saya gitu lah. Dia orang awam dia. Kasihan, dia orang awam. Nggak takut, nggak. Yang saya takut itu wadahnya nggak bakalan kuat gitu. Bener-bener. Tolong keluar. Dia langsung lulus. Kerasukan Asia itu. Lemas guys. Asia itu suka kerasukan. Aduh iya. Asigana. Lagi kerasukan man, Ki, cuman ini teh kebetulan host TikTok kita teh disenangin Ki, disenangin sama yang ya kayak gitulah Ki gitu. Ya gitu. Jadi apa nama istilahnya teh apa sih? Mata jena. Oh. Irfan tuh. Udah gitu kita bertawasul, alhamdulillah kita udah nyampe ke situ. Ya mungkin saya yang namanya dikatakan karomah itu privasi lah, mungkin udah diceritain tadi kan, yang aslinya seperti itu lah gitu. Mungkin buat pribadi saya mungkin udah cerita sama itu yang asli, yang siapa yang punya karomah itu yang aslinya privasi lah gitu. Kata teman saya ini Ki, makom ada dua. Iya ada dua. Mungkin menurut saya, kata saya sama teman itu, ini namanya makam, yang ini makom. Makam orang biasa, makom napaktilah seperti itu. Kita nginep Ki, saya takut kalau nginep mah, apalagi udah dingin kayak gini.
HP bawa nggak? Aduh, lihat HP dia. Baterainya mau habis katanya. Udah merah. Saya lihat sendiri udah merah itu baterainya. Terus gimana kita Ki? Nggak gimana mau tidur apa mau pulang kata saya. Ya bingung Iya. Karena pasti posisi udah malam juga kan Ki. Sekarang kalau mungkin misalkan kalau pulang juga kan kebayang juga jalannya. Dia teringat sama motor malahan ya. Iya. Aduh. Bener. Kalau orangnya jangan-jangan motor itu ada yang nyuri. Kata saya bilang kemakan insya Allah. Kata saya gitu kemakan. Terus gimana kita sekarang? Kamu udah belum tawasulnya? Belum serius ya? Ya udah saya tunggu di luar kata saya. Kalau saya udah kata saya. Udah gitu. Saya tawasul lah tuh Ki. Ya udah silakan. Udah saya tunggu di luar kata saya. Tapi jangan jauh-jauh katanya. Yang enggak lah. Singkat cerita dia mau bertawasul di situ. Sekitar ya ada 10 atau 15 menit dia bertawasul, dia keluar. Sambil kita ngobrol lagi. Gimana ini perjalanan udah malam? Apa mau pulang? Kata saya, apa mau tidur di sini? Apa baterai mau habis kata saya kamu. Iya. Kelihatan. Duh bingung juga Ki katanya. Pulang bingung, nggak pulang bingung. Terus gimana ya kita? Dia bingung sendiri, bercampur kaduhung lah orang Sunda. Jadi dia teh nyesal guys ikut mungkin gitu ya. Mungkin kalau di Sundanya mah kaduhung ngilu. Seperti itu. Kamu pengen pulang apa mau tidur? Saya nanya gitu aja. Pulang lagi katanya. Tapi pelan-pelan jalannya ya. Ini ke bawah itu ada 3 jam. Masih ada rintangannya kalau pulang. Si Aki mah kalau tertawa gitu nggak takut. Takut sama siapa? Di ini teh hutan loh. Kamu takut sama hutan apa sih? Takut sama Allah kata saya. Ya takut sama Allah. Kalau betul kamu takut sama Allah, kamu harus naik ibadah. Tapi itu naik ibadah mana? Jadi ketahuan ya Ki. Kalau kamu bercanda aja lah di lowong dia bingung. Iya, jujur bingung. Pasti sih Ki. Kalau saya juga di posisi teman Ki juga pasti. Pemikiran ya ke motor lah, perjalanan masih jauh pulang gitu kan. Iya. Ini apa ya tuh kata saya. Kamu mau pulang tanya. Tapi mending nginep. Jadi bingung dia tuh bingung. Jadi pelin-pelan guys. Gitu kan. Saya tahu gini nggak bakalan mau ikut-ikut lagi, katanya. Jadi cukup itu yang pertama dan terakhir mungkin ya. Ya seperti itu dia tuh. Ya udah pulang lah. Oke. Pulang, ya pulang aja. Pas pulang, saya pamit dulu di situ, pamit mau mundur, mau pulang itu kan. Dia nunggu di luar, udah turun. Kamu mau di belakang lagi atau di depan? Kata saya. Saya nanya serius ya, gitu saya. Di depan gitu. Ya udah, mau di depan silahkan. Dia jalan. Segala disebutan orang Sunda. Jadi pada segala disebutin guys. Ya udah kagok sama saya, orang bercanda, kagok nak pulang. Iya benar. Hiburan saya mah. Sini dulu, duduk saya kamu. Maksudnya gimana? Duduk. Melihatnya ke sebelah barat. Apa di mana lah pokoknya enak kamu duduk lah. Bersila. Saya supaya kamu tenang kata saya kan. Enggak takut. Ya Ki, dia nurut dia langsung gini sila. Langsung posisi sila guys. Saya di belakang, saya gituin. Kagok dibukakan kau. Anjir. Di sama Aki itu temennya mata batinnya tuh dibuka guys. Anjir ngeri sih ini. Udah. Ki. Itu apa Ki di sekeliling kita Ki? Kata lihat apa kamu kata saya. Ayo jalan. Dia malah minta digendong, badannya tinggi sama si A itu mau minta digendong sama saya.
Jadi temennya Aki itu badannya tinggi besar. Jadi minta digendong sama Aki guys pulangnya. Ada apa? Itu mau lagi mau. Jadi apa beliau tuh temannya Aki tuh melihat banyak harimau guys. Ngopi-ngopi. Ngopi dulu guys. Nggak kebayang aja. Saya kan orangnya kocak. Kalau serius lagi umur gitu. Jadi kagok gitu ya Ki, bener Ki. Iya, saya turun, cerita turun. Dia nyampe pegang baju saya, Ki. Ini nggak bakalan makan, Ki. Kata saya nggak bakalan. Itu semua ikut kayak maaf ya, kayak kita punya gembala domba. Domba gitu ya Ki. Iya. Cuman ini bukan domba gitu kan. Tetap aja Ki. Ikut. Dombanya loreng. Yang ada di depan, apa di pinggir, di belakang, dia liatin terus emang banyak ngikutin kita. Jadi jajapin kita mau. Jadi nganter pulang ya Ki ya. Oke. Ya alhamdulillah, kita singkat cerita di perjalanan selama 3 jam. Karena sama saya dibuka mata batin dia supaya walaupun dia takut iya, gitu ya apa namanya agak ketenangan lah gitu, walaupun dia sering kiri kanan mungkin melihat ini melihat itu. Sekitar 3 jam saya nyampe ke rumah si bapak lagi seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia baru bangun tidur kayaknya sih, kan nggak ada lampu. Cuman ada damar gitu kan. Jadi lampu ya, apa itu lentera mungkin ya. Lentera gitu. Ntar yang bilang dulu. Iya. Misalnya, oh udah dong Pak atos, kalau orang Sunda ya udah nyampe sini lagi, pulang lagi gitu kan. Alhamdulillah. Dia bengong sama si ibunya lagi, bu si A itu udah datang lagi katanya gitu kan. No. Sini saya mampir dulu ke si bapak itu, ke sini dingin, di luar mau dingin cina itu kabut udah mulai ini. Oh ya udah, saya masuk ke dalam. Cuman saya di situ masuk ngopi nggak usah bu ngerepotin, udah nggak apa-apa ada. Kalau di Tonggo mah banyak apa lahang itu. Oh iya. Iya lahang itu dikasih lahang itu apa ya? Gitu kan. Itu. Pokoknya ada air lahang guys, kalau di Sunda tuh enak, harus nyoba itu sahabat Huru-Hara. Dikasih saya minum dulu minum. Temen saya ngomong sama si ibu, jujur aja dia mau ngomong, Bu Pak kalau saya gini lagi nggak bakalan mau katanya. Jadi teman Aki kapok guys. Kalau orang Sunda mau bilangnya kapok lah gitu kan. Gak mau lagi lah kayak gini. Emang ada apa? Wah, soak gitu. Dia bilang gitu. Terlalu banyak makhluk mungkin jadi susah untuk diceritain satu-satunya mungkin. Iya. Nah, situ nanya saya, maaf Pak, kalau boleh tahu itu di atas itu yang tadi saya kunjungi itu karomah siapa? Dia bilang privasi ya, bilangnya gitu. Saya cuma tersenyum. Bapak di sini sebagai kunci apa bukan? Iya. Kenapa saya nggak mau nganterin? Jadi yang korban 3 orang itu ternyata bukan mau bertawasul atau mendoakan, cuman mau meminta gitu. Karena apa? Itu kan tempatnya yang udah diobrolin tadi gitu kan, tempat-tempat suci lah. Maka orang ke situ kebanyakan di Halimun kan, bahasa apa Halimun itu supaya nggak nyampe ke situ. Banyak yang mau berkunjung ternyata nggak nyampe lah intinya. Cuma kayak ada yang seperti ada yang nutup mungkin gitu. Iya, ditutup. Emang betul ditutup, nggak boleh. Terkecuali kalau kita berbicara sejarah itu satu keturunannya bisa nyampe seperti itu. Emang nyata saya ngomong. Oh gitu Pak. Kalau saya orangnya itu dikatakan
memberikan apa namanya, bukan menasehati setiap orang, cuman saya supaya jangan sampai salah jalur. Ya, benar. Setiap yang saya kunjungi dikasih ceramahan, dalam artian ya sharing lah, Iya, dikatakan benar, seperti itu. Akhirnya si bapak itu, oh iya, ya mungkin saya juga bukan kunci yang asli, yang kunci yang asli udah meninggal. Terus saya nanya lagi, Pak, itu yang pinggirnya lagi mungkin itu yang juru kuncinya dulu. Ya betul, kok tahu, katanya. Saya senyum aja lah gitu. Itu emang betul, itu dua betul. Cuman yang satu lagi itu betul tuh makam kuncinya. Dia mau dikubur dekat makom itu. Terus gimana lagi, katanya, ada mau itu si bapak yang bertanya. Jangan diceritain, Pak, yang namanya di Leuweung, apalagi kayak gitu tempatnya. Banyak pasti lah. Teman saya ngomong, saya nggak mau lagi lah ikutin, udah nginep aja di sini, bawa juga ada 2 jam lagi, saya malas. Bilangin, udah jam berapa itu di si bapak, udah malam kan, sekitar 2 jaman kita ke bawah lagi. Terserah, kata saya. Kalau saya kan orangnya suka jalan kaki kemana-mana juga. Malam juga nggak apa-apa, saya masih jalan kaki. Saya mau pulang, kata saya. Udah, kamu nginep aja di sini. Motornya nggak bakalan hilang, kata saya, di bawah di situ, gitu kan. Udah pulang ayo tuh, katanya. Udah ngantuk, ya. Mau istirahat dulu. Gimana, kata saya, menginap. Saya nanya lagi kan sama teman. Ya udahlah, pulang. Ya ayo pulang aja. Saya pamit sama si bapak sambil ngasih ini sama si bapak. Pak, terima kasih banyak. Saya udah berkunjung ke rumah bapak, udah silaturahmi. Insya Allah kapan-kapan saya kesini lagi. Nanti dulu, katanya. Saya heran sama kok kenapa heran lagi, Pak? Kesini, datang ke sini, apakah, maaf ya, katanya, ada yang nyuruh ataupun dikasih tahu sama orang lain? Saya di situ tersenyum, walaupun dia, maaf ya, kunci. Karena maaf, walaupun peribahasanya yang namanya kepala nggak mungkin bisa, yang namanya mungkin kepala. Saya nggak bercerita sama dia. Ngerti kan? Maksud saya peribahasa itu. Seperti itu. Ya tersenyum aja gitu. Ya itu mau, Pak, kata saya. Privasi aja, Pak, kata saya. Cuman saya intinya mau bersilaturahmi. Seperti itu. Saya pulang, Bu, makasih, Pak, makasih, maaf udah ganggu istirahat Ibu sama Bapak, saya mau pulang. Udah, jalan lagi, keluar rumahnya. Kan yang namanya di Leuweung itu banyak anjing. Iya benar. Waduh, lolongan anjing. Anjing Leuweung. Iya benar, Ki. Anjir. Udah sama dari atas gunung ke rumah bapak 3 jam. Dari rumah si juru kuncinya sampai ke parkir motor itu 2 jam. 2 jaman. Anjir, ngeri sih. Itu teman saya itu, aduh aja gitu kan. Orang sudah bilang aja kan. Anjing Leuweung. Anjing Leuweung itu suka ngadar jelema. Jadi anjing hutan tuh kalau rumornya di Sunda tuh suka makan orang, katanya, guys. Ya udah gitu saya turun gitu kan. Teman saya, walaupun ya saya juga secara lahir ya udah lesu, yang namanya manusiawi ya, bener, Ki. Kan? Banyak fisik, fisik kita itu. Kan. Ya udah gitu, kata saya, kamu gimana, capek? Berhenti dulu. Ya berhenti, Ki, katanya, capek Tadi malah minta air, kata saya, sama si ibu. Saya lupa, kata saya, nggak capek Ki, katanya. Ini selalu ngikutin semuanya banyak, Ki. Saya mau takut, Ki. Saya lupa. Sama saya dibuka. Oh iya bener, Ki. Oh iya ya bener ya. Udah duduk, kata saya, duduk. Sok nyebelah kemana aja gak apa-apa. Duduk, bersila, kata.
lagi itu. Kelihatan nggak? Enggak. Ya, Aman berarti. aman. Ngobrol, tapi saya merasa walaupun saya penakut, dia bilang, saya tadi yang udah dijalanin, tapi ada enaknya katanya, dia gitu bilang. Merasa aneh saya juga gitu kan, perjalanan seperti ini baru pertama, dia bilang gitu. Saya diajak sama Patih katanya ke sini katanya gitu kan. Walaupun saya takut tapi asik kayak enak gitu lah. Jadi ada hikmahnya ya, gitu ya. Walaupun takut gitu. juga kan. Yuk jalan lagi, udah mulai gelap ini, bukan gelap lagi ini, mau nggak tahu jam berapa sekarang. Iya. Apa coba lihat kata saya, habis baterainya. Habis banget baterainya. Wahih, ngeri. Habis baterainya, ya udah jalan pelan-pelan lah kata saya. Jadi situ saya bilang makasih banyak, udah nyampe, udah jajakin saya, walaupun ini belum nyampe ke tempat saya motor. Iya. Jajab sayanya udah pulang lagi. Dia ngomong, akhirnya ngomong yang sahat ke tempat saya. Jadi Aki itu sempat minta izin, minta apa tadi Ki? Bilang terima kasih, terima karena kasih. udah mengantarkan sampai sini. Sama ini kan banyak yang nganterin, jajapin saya, udah pulang lagi lah kata saya gitu. Kata saya kan yang tadi yang kamu lihat. Oh iya. Jalan. Ya udah gitu nyampe lah, singkat cerita kita ke motor lagi. Motor ada nggak kata saya? Oh ada Ki. Aman alhamdulillah katanya. Ya udah saya motor dipanasin sama dia, pelan aja kata saya, ini kayaknya ini kabut. Iya. Dingin juga kan Ki. Sekitar jam 1-an ada. Jam 1 dini hari lah kita turun jalan konculek. Iya, sekarang kan habis di gunung gitu kan Ki. Yang khawatirin saya itu takutnya kempes ban aja, jujur karena saya emang takut kempes ban gitu kan. Itu pada tahun berapa itu Ki kira-kira Ki? Ya sekitar 2020 ya. Berarti pas pandemi mungkin Ki ya? Iya. Oke. 2020 gitu. Jalan gitu kan. Pelan-pelan aja kata saya, gak usah lihat sana sini lah kata saya kan, apalagi yang namanya di kabut kan. Iya benar Ki itu. Gak kelihatan motornya, pas motornya bukan lampu kabut itu kan, yang lampu biasa jadi gak kelihatan kan. Saya jujur saya minta sama Allah jangan sampai kempes aja. Segitu. Kalau kempes mau tolong sama siapa makanya paling nginap. Iya benar Ki. Nunggu gitu. Terang gitu kan. Nunggu terang. Nginap palingnya saya. Intinya gitu. Tapi alhamdulillah selama jalan-jalan gitu menginap jalan yang bagus gitu kan. Ya keliling-keliling. Gitu kan. Kita perjalanan kata teman saya ini. Waduh, ini benar-benar mantap. Seumur hidup saya pakai jadi suatu momen katanya. Pasti momen yang tak terlupakan Ki ya. Ya seperti jadi itu. Jadi selama hidupnya mungkin. Iya. Ya bikin perjalanan kamu mah ini mah bukan apa-apa, saya mau suka sendiri kata saya kan, saya suka jujur kan sama siapapun yang apa adanya gitu Allah. Iya benar Ki. Saya mau sendiri, kamu aja yang mau ikut ke seperti ini kata saya gitu kan. Tersenyum. Alhamdulillah kita berjalan itu pulang lagi, saya dijajapin ke sini. Alhamdulillah makasih kata saya udah jajapin sampai rumah sampai rumah. Ada singkat cerita lagi setelah alhamdulillah kita bukan percaya yang kayak gituan maaf ya. Iya. Cuman kita Allah kan. Iya. Ya, cuman wasilah gitu kan kalau orang. Sekarang dia itu ada kemajuan usahanya. Ada yang percaya. Sampai kalau dikatakan cara dohir itu banyak uang sekarang. Jadi hikmahnya yang ada hikmahnya gitu seperti itu. Ya mungkin ceritanya saya sama dia itu
sampai di sini. Perjalanan selama saya ke daerah Kota Subang, itu saya ke sana sama dia itu mungkin seperti itu. Ya seperti itu perjalanannya. Itulah perjalanan Ya. Kipatih ke napak tilas di salah satu gunung yang ada di Kabupaten Subang. Dan alhamdulillahnya temennya Aki yang waktu pada saat itu ikut, sekarang dapat hikmahnya dan lumayan ya Ki. Alhamdulillah sekarang Jadi ada punya- kemajuan segi ada ekonomi kemajuan, lah gitu. Ada Kalau usaha. Aki mah seperti ini aja. Gak tahu lah sampai kapan gitu. Mungkin Guys. perjalanan Aki seperti itulah. Ya Mungkin dari Kipatih sendiri mungkin ada pesan-pesan buat sahabat huru hara mungkin Ki? Satu kata dua kata mungkin ada buat apa pesan-pesan buat sahabat huru hara yang nonton ya. mungkin. Ya terima kasih banyak udah menonton. Cuman satu pesan, kita intinya sesama manusia harus saling menghormati. Iya. Jangan menilai manusia itu di segi ekonomi ataupun kehidupan mereka. Wallahu Allah itu maha segala-galanya. Kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Cuman Allah tahu apa hitam putih hidup kita, tahu perjalanan hidup kita, karena kita diatur sama beliau. Makanya pesan saya, kita harus saling menghormati sesama, jangan menilai dengan kehidupan ataupun keadaannya. Wallahu Allah itu maha segala-galanya, maha tahu. Seperti itu pesan saya. Intinya kita harus saling menghormati sesama, jangan menilai orang dengan segi kemiskinan ataupun kita melihat orang itu seperti apa gembel, apa gimana. Allah itu maha segala-galanya. Belum tahu Allah itu lebih sayang pada mereka dibanding maaf. Mungkin privasi seperti itulah. Mungkin lebih ngerti kan? Ya seperti itu. Pesan saya seperti itu. Makasih banyak, alhamdulillah. Kita udah ngopi bareng. Mungkin Seperti itu. kami juga dari tim Huru Hara Horor juga Iya. mengucapkan banyak-banyak terima kasih Iya. nih sama Aki mau Ya, bersedia sama-sama. cerita pengalaman Iya. napak tilasnya di Iya. channel kita nih. Iya. Itu seperti itulah. Oke, mungkin itulah guys pesan dari Kipatih. Ingat terus saling menghormati, jangan mandang materi, fisik Betul. ataupun apapun itu Iya. karena Tuhan tidak membedakan itu. Betul. Akhir kata saya Fandi Christian pamit, Kipatih juga pamit. Bye. Sampurasun. Sampurasun, sahabat huru hara.